Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hello everyone, how are you today? Semoga kita semua dalam keadaan sehat tentunya dan siap untuk memulai pembelajaran pada hari ini. Nah, pada hari ini kita akan belajar bahasa Inggris tentang recount text. Bersama saya, Maratu Sakinah, yang akan memandu pembelajaran pada hari ini. Oke, langsung saja kita akan masuk pada materi hari ini. What is recount text? Apa itu recount text? Jadi, recount text is text which tells about something happened in the past. Recount text ini merupakan teks yang menceritakan kembali tentang sesuatu berupa peristiwa, perbuatan, atau pengalaman yang terjadi di masa lampau. Peristiwa yang terjadi di masa lampau itu bisa berupa cerita yang menyenangkan atau menyedihkan. Contoh dari cerita yang menyenangkan adalah berlibur ke pantai bersama keluarga besar. Contoh lainnya seperti makan makanan yang baru dicoba di restoran yang baru. Kemudian ada contoh cerita yang menyedihkan adalah ketika jatuh dari motor. Ya, contoh lainnya seperti kucing peliharaan atau kucing kesayangan Anda mati, itu juga termasuk dalam cerita yang menyedihkan. Oke, next. Ciri-ciri dari recount text. Yang pertama adalah memakai struktur kalimat past tense. Contohnya, I went to Bontang last week. Yang kedua, memakai adverb of time. Contohnya yaitu last week, yesterday, too long ago, dan lain-lain. Yang ketiga, memakai action verb. Untuk action verb ini, dia menggunakan kata kerja bentuk kedua. Contohnya yang pertama, ada walked. Walked ini merupakan bentuk kedua daripada walk atau berjalan. Yang kedua, ada bulk. Bulk ini merupakan bentuk kedua daripada buy, yang berarti membeli. Yang ketiga, ada when. Ini merupakan bentuk kedua daripada go, yang berarti pergi. Kemudian yang keempat, ada conjunction. Memakai conjunction. Itu contohnya adalah after that, then, the next. Oke, selanjutnya. Jadi tujuan dari recount text ini apa? Ya, yang pertama adalah membagikan pengalaman yang unik. Yang kedua, menceritakan kembali kejadian di masa lampau. Yang ketiga, membagikan informasi tentang suatu kejadian tertentu. Dan yang keempat, membuat pembaca atau pendengar belajar sesuatu. Ya, jadi di sini jika Anda menemukan soal yang menunjukkan kata yang bercetak coklat atau berwarna coklat ini, berarti di dalam teks ini soalnya menanyakan tujuan dari teks tersebut ya. Oke, yang selanjutnya adalah jenis-jenis recount text. Yang pertama ada personal recount. Personal recount di sini merupakan cerita berupa pengalaman pribadi dari penulis. Yang kedua ada factual recount. Factual recount ini menceritakan peristiwa yang benar-benar terjadi atau fakta dipaparkan seperti mungkin Anda pernah membaca atau menonton berita di TV tentang kebakaran, kecelakaan, itu masuk pada factual recount. Yang ketiga ada biographical recount. Di sini menceritakan kisah hidup seseorang. Contohnya kisah hidup tentang Bapak Gubernur kita, Bapak Haji Isranur, bagaimana kisah hidup dia dari kecil hingga ia menjadi seorang gubernur. Yang keempat ada imaginative recount. Imaginative recount ini merupakan cerita yang menceritakan hal fiktif atau imajinatif. Ya, jadi contohnya ketika Anda bermimpi, kemudian Anda menceritakannya kepada teman-teman Anda. Ya, seperti itu. Yang selanjutnya, struktur recount text. Yang pertama, ada orientation. Orientation ini merupakan pendahuluan dari teks yang akan dibahas. Kata kuncinya Anda bisa melihat di dalamnya terdapat kapan, siapa, dan di mana.
Yang kedua ada events, itu inti cerita. Ngapain aja sih di situ sudah cerita dari awal Anda datang sampai pulang. Misalnya itu kalau cerita tentang liburan ya. Kemudian yang ketiga ada reorientation. Di sini merupakan kesimpulan daripada cerita, kesannya. Jadi misalnya setelah berlibur Anda merasa senang atau Anda merasa lelah, seperti itu kurang lebih. Oke, next. Sini ada contoh recount text. Ya, bisa Anda baca, Anda screenshot juga boleh. My activity on Wednesday. Oke, next. Nah, di sini adalah contoh daripada struktur recount text. Yang warna biru ini merupakan bagian dari orientation, meliputi judul hingga paragraf pertama, ya. Yang kedua, yang warna hijau ini merupakan events. Di sini sudah cerita, alur cerita dari awal dari pagi sampai dia take a rest in my bed, sampai dia tidur, ya. Kemudian reorientation, ini sudah kesimpulan akhir dari cerita, itu adalah perasaan dari si penulis ini setelah melakukan aktivitas seharian di hari Rabu, gitu intinya. Oke, cukup sekian materi pada hari ini. Terima kasih dan selamat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa semangat untuk belajar.